little interesting. Is what we are going to do. What's happening? That has nothing to do with. Cerita diawali pada pukul 7 pagi dengan seorang wanita yang seperti Jalu atau tomboy sedang kokoreh untuk mencari barang peninggalan orang tuanya. Namun di saat yang bersamaan datang seorang wanita lagi yang ternyata adalah kakaknya si Jalu dan dia memperingatkan agar tidak memberantakan barang-barang milik orang tuanya karena dia capek pabalata kudu meresan deui. What is your point, Beth? Because you always have the messy. Si Jalu ini bernama Tessa dan yang bule kakaknya adalah Beth. Kemudian pada pukul 11 pagi, Beth mulai memperkenalkan kedua temannya yaitu si Kriting dan si Vrindavan. Namun seperti biasa, Tessa bersikap dingin karena dia ini memang tidak menyukai keramaian. Sehingga percakapan di antara mereka menjadi sedikit canggung, di mana kedua teman si Beth langsung izin pergi ke belakang untuk mencuci mukanya. I like Mr. Miyagi with tits. We're gonna go freshen up before we hit the road, if that's alright. Rupa-rupanya mereka ini akan mengadakan liburan ke sebuah peternakan milik kedua orang tuanya yang tempatnya berada jauh di antah berantah. Karakter Beth yang suka mengajak temannya, namun Tessa sebenarnya hanya ingin berdua saja ke sana hingga terjadi sedikit pasya lagi di sini. Namun akhirnya Tessa mengalah dan menuruti keinginan si Beth. Tess, care. I don't like them. You're such a bitch sometimes. Pada pukul 3 sore di sebuah minimarket terlihat seorang wanita yang mirip Nia Ramadhani dan seorang wanita sipit bernama Esther. Mereka sedang berbelanja 2 botol arak putih untuk merayakan pesta dan tak lama kemudian tibalah rombongan teman Beth ke sana dan mereka pun berjumpa ria sambil cipika-cipiki. Rupa-rupanya mereka juga diajak ke sebuah pesta liburan di peternakan milik si Beth. Sekalian berbelanja perbekalan di minimarket karena sudah dipastikan di sana tidak ada warung yang buka. Having fun and getting wasted. Clean up on aisle 4. And chips. Whoa. Namun ketika Mia dan Esther hendak mengambil sebuah minuman extra jos, secara tiba-tiba dia diganggu oleh 3 orang begundal cabul yang mulai melecehkannya secara verbal. Namun hal tersebut keburu dicegah oleh Tessa yang secara kebetulan berada di sana sehingga terjadilah ketegangan di antara mereka berdua yang ternyata si begundal dan Tessa sama-sama pernah bertugas militer Amerika. Di mana si begundal bertugas di Jerman sementara Tessa bertugas di Fallujah, Irak. Namun ketegangan tersebut tidak berlangsung lama karena Beth keburu datang ke sana dan menyuruh Tessa untuk pergi meninggalkannya. Are you one of the guys who changed my bedpan when I got bent? You better watch your fucking mouth. No, because we didn't have any troops in that bitch. Singkat cerita, pada pukul 4 sore mereka pun tiba di sebuah peternakan milik orang tua Beth yang sangat sepi, jauh dari keramaian, bahkan penduduk lokal pun tidak ada di sana. Namun dari kejauhan Tessa cuma melihat 2 orang pria sedang berdiri di samping mobilnya. For a while now. I know you want to get started with the party. Look at that. I'm looking. Lalu pada pukul 5:30 sore datang 2 orang lagi yang ternyata itu adalah adiknya si Tessa yang bernama Rose. Yang mana Rose ternyata seorang pengantin baru yang akan merayakan pesta perkawinannya di tempat tersebut bersama 1 orang negro lagi yang wajahnya cukup lumayan. Could you be cuter? Look at your body. Pada pukul 6:30 sore, Tessa yang mulai sedikit curiga akan keberadaan 2 orang itu langsung menuju rumahnya untuk memeriksa hal-hal yang bisa membahayakan temannya. Dan tak lama kemudian datang salah seorang ke sana dan menelepon orang lain perihal pesta yang akan dilakukan di peternakan tersebut. Masih misteri ya ini. Take care, shut the fuck up. Pada pukul 7:30 sore, sesampainya di rumah, Tessa dikejutkan oleh seorang pria botak bernama si Johnny Shin. Tessa mulai menginterogasinya karena dia merasa tidak mengundangnya, namun hal itu keburu disanggah oleh si Beth karena dia sendirilah yang telah mengundang si Johnny Shin ke acara tersebut. And of course, I find you in here and I didn't know who he was, and so I asked.
Selanjutnya Tessa mengatakan perihal dua orang pria yang berada di desa ini bahwa dia merasakan ada yang tidak beres, merasa curiga lah. Namun sekali lagi si Beth yang tidak percaya akan omongan si Tessa segera memperingatinya agar jangan menakut-nakuti teman-temannya yang sedang berpesta. Jangan mengacaukan suasana kegembiraan ini. Property, okay? So, not murderers. Try and scare people? Pada pukul 9:30 malam, pesta maksiat pun dimulai. Johnny Sin mulai tiba sambil membawa masakannya dan membuka baju untuk melakukan tarian striptease. Namun seperti biasa, Tessa yang tidak suka akan keramaian lebih memilih untuk duduk sendirian di luar sambil menghirup udara segar. Tak lama kemudian datang Rose ke sana untuk menemaninya, disusul Beth yang mulai agak kecewa dengan kelakuan si Tessa yang sering membuatnya kesal karena dia tidak menghadiri acara pesta tersebut, hingga dia memarahi si Tessa karena tidak mau bergabung dalam pesta maksiatnya. Namun belum sempat bibirnya kering, secara tiba-tiba sehingga membuat si Beth berteriak sawan ketakutan dan segera membawa mayat si Rose ke dalam rumahnya. Close the door! Tessa pun segera menginstruksikan yang lain agar menelepon 911 untuk meminta bantuan, namun karena daerah tersebut kesulitan sinyal, karena di daerah pedesaan, secara terpaksa Esther akan menuju lantai atas untuk mendapatkan sinyal tersebut. Sementara itu si Johnny Sin yang mencoba untuk menenangkan keadaan malah bernasib sial. Kasihan sekali si Johnny Sin. It's what we are going to do. Situasi semakin menjadi panik dan menegangkan. Mereka pun mulai menghalangi pintu dan jendela menggunakan lemari hingga Tessa mulai memadamkan seluruh lampu ruangan untuk mempersulit pandangan musuh. Dan pada pukul 9:30 malam mereka mulai merencanakan aksi bertahan dengan menggunakan peralatan seadanya seperti gunting atau obeng atau non-cutter agar bisa digunakan untuk melawan. Sementara si Vrinda Phan mulai sedikit protes saha anu nyerang mereka secara mendadak, namun sampai saat ini Tessa pun masih belum mengetahuinya. I mean, why else would they be doing this? Selanjutnya Tessa mengintip keluar dan dia melihat salah seorang musuh sedang membocorkan ban mobil mereka supaya tidak bisa kabur. Tessa pun berencana akan keluar untuk menghabisi satu orang tersebut, namun sebelumnya dia berpesan kepada si Vrinda Phan, jika dalam 10 menit dia tidak kembali maka lakukan sebisa kalian untuk bertahan hidup, tapi jika mendengar ketukan 2 kali dan disusul 1 kali maka itu adalah dirinya. Selanjutnya Tessa pun mulai mengendap-endap keluar dan berhasil membunuh salah satu musuhnya. Dan pada pukul 10:30 malam, Tessa kembali ke rumah dan dia segera mengecek keadaan Esther yang tak kunjung tiba. Namun sesampainya di atas, dia malah menemukan tubuh Esther yang sudah tidak bernyawa. Innalillahi. Akhirnya pada pukul 11 malam, salah satu dari begundal mulai mengintimidasi mereka untuk segera keluar dan menyerahkan diri jika ingin selamat. Dikarenakan ada sesuatu yang berharga di rumah tersebut yang akan diambil oleh mereka. Selanjutnya si Beth pun mengelak bahwa rumah tersebut adalah rumah milik kedua orang tuanya yang mana mereka tidak memiliki harta atau uang sepeser pun. Kemudian si begundal memberikan tawaran terakhir untuk membukakan pintunya jika mau selamat, namun Tessa yang mendengar suaranya, dia baru menyadari bahwa dia telah mengenal suara itu dari seorang pria yang dia jumpai di minimarket waktu itu. Oh, pantesan. Sehingga terjadi perdebatan di antara mereka di mana si Negro dan si Vrinda Phan mulai menyalahkan Tessa karena telah membuat marah para begundal tersebut. Namun sekali lagi Tessa menegaskan bahwa jangan sekali-kali mempercayai para begundal itu karena bisa jadi mereka hanya menipu dan akan membunuh kalian semua. So why don't you save us? I would. He said he would kill us. I know, but he fucked anything of value in here. He's tricking us. Fuck both of you. Stop being an asshole, Bridget. Sementara itu di pihak musuh, salah seorang anak buahnya melaporkan bahwa salah satu rekannya telah mati, di mana hal ini membuatnya sedikit panik dan meminta si bos untuk mengurungkan niatnya karena ini dirasa terlalu berlebihan. Namun si bos menjelaskan bahwa dia akan mengincar uang tersebut yang berada di dalam rumah itu sekaligus memberi pelajaran kepada si Tessa supaya kapok dan ketakutan. I planned this for 6 months. Guys like us are never gonna have another shot at money like this. And now I want to kill that bitch as well.
Kembali ke Tessa, kini mereka mulai merencanakan untuk mengambil senjata dan amunisi ke gudang peralatan. Sementara Nia akan memancing mereka supaya mengejarnya karena Nia merupakan juara lari di sekolahnya. As fast as you can, get to the house, call 911. I'll see you bitches at brunch tomorrow. Tepat pada pukul 12:30 malam, Nia akhirnya mencapai pos terdekat untuk meminta bantuan. Namun secara tiba-tiba muncul satu begundal dan di sisi lain, mereka yang sedang menunggu kedatangan Tessa secara tiba-tiba dikejutkan oleh suara ketukan kode 2 dan 1. Teman yang lainnya mulai curiga karena ketukan itu berasal dari pintu depan. Namun si Vrindavan yang mengira itu adalah Tessa segera membukakan pintu sehingga mereka pun paburincai ketakutan, sementara para penjahat mulai memasuki rumah untuk mencari mereka dan akhirnya satu persatu dari mereka berhasil ditangkap. Sementara itu pada pukul 1 malam, Tessa yang berhasil memasuki gudang peralatan akhirnya menemukan 2 orang warga tadi dengan kondisi sudah terikat yang ternyata akibat dari kelakuan mereka lah yang telah memberitahukan perihal tentang keberadaan uang di dalam rumah beserta pesta maksiat yang akan diadakan olehnya, sehingga para begundal tersebut mengejarnya gara-gara si Ieduan. We told him that you were in on it with us. Selanjutnya Tessa menyelamatkan orang tersebut, namun naas dia keburu mati oleh salah satu penjahat. Tessa yang kesal segera membalas aksi mereka dengan membunuhnya. Sementara itu pada pukul 1:30 malam mereka disandera oleh para musuh dan si bos mulai menanyakan di mana keberadaan uang tersebut. Namun si keriting yang terlalu banyak ngomong akhirnya dibunuh oleh si bos. Or whatever. That has nothing to do with... Kemudian si bos akan segera mengecek ke lantai atas untuk mencari uang, sementara anak buahnya disuruh menjaga para wanita. Namun salah satu dari mereka yang mulai tergoda akan kecantikan dari si negro serta birahi yang sudah lama tidak tersalurkan, akhirnya mereka memporosotkan celananya, akan tetapi kini tinggal tersisa si bos seorang diri. Tessa pun segera menyusulnya ke atas dan benar saja dia menemukan si bos sedang menggasak sejumlah uang di dalam lemari. Dia pun mulai cemas karena sudah dipastikan anak buahnya sudah tewas di bawah dan dia menyuruh Tessa untuk meninggalkannya dan melupakan semua ini. Namun Tessa yang terlahir sebagai seorang prajurit menolak hal tersebut karena kejahatan harus dibalas dengan hukuman. Sehingga terjadilah pergulatan di antara mereka yang mengakibatkan si bos tewas seketika. Innalillahi. Dan film pun selesai, tamat.